Datang di channel Kuda Putih Rohani. Ada hal yang menarik yang patut kita simak. Ini saya ambil dari satu buku berjudul Hayat yang Menang dari Witnessly, terbitan Yasperin, Surabaya. Khususnya bab 7 mengenai percaya. Galatia 2:20, hidup yang sekarang aku hidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Bab ini ada beberapa subjudul bab ya. Yang pertama, ingin menang harus percaya. Apakah yang dimaksud menang ini ya? Tadi ada hayat yang menang, itu artinya bahwa Allah telah menjadi di bumi menjadi Yesus, manusia Yesus ini adalah manusia Allah. Kemudian dia harus mengalami kematian, hidup, melayani, kemudian pada saatnya mengalami kematian, bangkit. Nah, bangkit ini adalah dia menjadi roh yang menghidupkan atau roh pemberi hayat. Nah, roh yang di sini berbeda dengan roh sebelum menjadi manusia dalam prosesnya. Setiap anak-anak yang percaya itu ada roh yang masuk yang menjadikan dia sebagai anak-anak Allah. Nah, inilah hayat yang ada di dalam kaum beriman, anak-anak Allah inilah disebut dengan hayat. Hayat yang menang, artinya menang atas dosa, atas maut, atas dunia, atas daging, ya daging dalam arti tubuh yang jatuh. Nah, kalau kita ingin hidup berkemenangan, kita harus yang punya yang namanya percaya. Menang artinya adalah Kristus hidup di dalam kita. Kristus menggantikan kita mencapai kemenangan. Jadi yang menang itu Kristusnya di dalam kita. Kita cukup memperhidupkan Kristus yang menang ini di dalam kita. Nah, apa yang disebut dengan percaya? Ya, pengalaman Rasul Paulus soal dia hidup berkemenangan, yang pertama dia itu berserah kepada Allah. Kedua, percaya. Di sini kita Witnessly mengatakan di sini kita akan membicarakan apa yang disebut iman. Tetapi tidak bisa secara terperinci, hanya bisa menyinggung sedikit saja, yaitu mengenai seberapa besar hubungan iman ini dengan kemenangan. Subjudul percaya fakta Allah. Jadi kita harus tahu mengenai fakta Allah. Fakta itu adalah apa yang telah Allah rampungkan dalam Kristus. Jadi fakta Allah ini maksudnya adalah apa yang telah, bukan akan ya, tapi telah Allah rampungkan dalam Kristus. Apa yang Allah telah kerjakan. Misalnya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bagi semua orang di dunia. Kristus adalah kepala, kaum berimannya adalah tubuhnya. Ini adalah fakta Allah. Kemudian iman adalah mewujudkan fakta Allah. Ibrani 11 ayat 1 itu ada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Kata dasar ini adalah substansiasi, yaitu perwujudan. Jadi iman adalah perwujudan dari segala sesuatu yang diharapkan, yaitu suatu kemampuan yang bisa mewujudkan satu perkara menjadi nyata. Kita perlu dengan iman membuktikan satu fakta rohani. Sama seperti kita perlu mata untuk melihat benda, telinga untuk mendengar suara, tangan untuk menjamah suatu benda. Semuanya untuk membuktikan satu hal. Dalam hal rohani pun harus dengan iman untuk membuktikan kenyataan hal itu. Ada fakta Allah, di pihak kita ada percaya, iman itu. Iman ini yang dimaksud bukan dalam otak ya,
mengerti satu kebenaran. Oh ya, saya mengerti kebenaran, tapi dalam otak. Tapi yang dimaksud adalah iman adalah melihat satu fakta, bisa membuktikan fakta itu. Nah, inilah iman. Jadi ada fakta Allah, misalnya Tuhan Yesus menjadi juru selamatku. Ini bukan hanya di otak, tapi benar-benar saya bisa merasakan bahwa dia menjadi juru selamat. Jadi ini berarti saya beriman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Iman saya telah mewujudkan fakta Allah itu. Nah, Witness Lee menyinggung kegagalan besar orang Kristen adalah tidak bisa percaya. Ada satu yang perlu kita simak, yaitu kesaksian Tuan Webb Pablo. Barusan anak perempuannya itu meninggal dunia. Kemudian ia harus menyampaikan khotbah, padahal situasinya dia sedang sedih. Kemudian ia memilih ayat 2 Korintus 12 ayat 9 yang intinya berbunyi, cukuplah anugerahku bagimu. Ini sebagai judul. Ketika ia berdoa, ia bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya cukuplah anugerah Allah ku pakai, apakah cukup? Kalau anugerah Allah tidak cukup ku pakai, bagaimana aku bisa berkata bahwa anugerah Allah cukup ku pakai? Jadi di sini ada pertentangan ya antara fakta Allah cukuplah anugerahku bagimu dengan situasi Tuan Webb Pablo ini, karena dia sedang bersedih hati. Bagaimana dia bisa mengutbahkan itu sementara situasi dirinya itu sedang sedih sekali. Nah, kalau ini sedang sedih, itu kan berarti anugerah Allah yang dia alami tidak cukup ya untuk mengatasi kesedihan peristiwa anaknya meninggal tadi. Ya, dia ada bimbangan dan dia berdoa. Dan dia mohon kepada Allah, ya Allah, kiranya anugerahmu cukup kupakai. Ya Allah, kiranya anugerahmu cukup kupakai. Ya, kemudian setelah berdoa lama, sama sekali tidak ada hasilnya. Tapi tepat pada saat itu, saat waktunya tiba, dia tiba-tiba melihat di atas perapian tergantung satu tulisan ayat Alkitab. Ayat Alkitab ini tercetak dalam 3 warna. Tulisan tadi ya, sebenarnya cukuplah anugerahku bagimu. Jadi yang tulisanku mu ini dicetak biru, cukuplah dicetak warna merah, yang lainnya dicetak warna hitam. Ia tiba-tiba mendapatkan terang Allah. Segera mengaku salah di hadapan Allah. Ya Allah, engkau berkata cukuplah anugerahku bagimu, tetapi aku mengatakan anugerahmu tidak cukup bagiku. Engkau berkata cukuplah anugerahku bagimu, tapi aku masih meminta kepadamu agar anugerahmu cukup kupakai. Sambil mengaku dosa, dia memuji syukur kepada Allah. Cukuplah anugerahmu bagiku, tidak perlu memohon lagi. Dia penuh dengan sukacita dan syukur atas hal ini. Dia tidak perlu memohon lagi. Keesokan harinya, saat dia naik mimbar, dia menyampaikan khotbah yang paling baik dalam seumur hidupnya. Ada orang yang bertanya, kapan mendapatkan perubahan kekuatan? Dia berkata, setelah mengubur anak perempuannya. Perbedaan pada hari ini adalah karena dia telah belajar percaya. Inilah yang dimaksud percaya. Hari ini menurut Wesley, kesulitan orang Kristen terletak di sini. Mendengar berita Kristus adalah kepala, tetapi masih mohon kepada Tuhan untuk menjadi kepalanya. Mengapa tidak memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Ya Tuhan, Engkau adalah kepala. Kalau demikian, kita segera akan mensubstansiasikan fakta ini ya, mewujudkan fakta ini. Ada seorang saudara di dalam Tuhan suatu hari membicarakan tentang melewati pos kemenangan. Selesai berbicara, ia berkata, kalau saudara-saudari ada kesulitan boleh bertanya. Kemudian ada seorang saudari yang berumur tua berkata, beberapa tahun ini